700 sampai 1000 ekor per tahun ini. Tahun ini. Khusus untuk Idul Kurban. Ya, tapi Kang Fajar sehat? alhamdulillah. Nah guys, ini teman saya yang tadi saya bilang, beliau adalah Kang Fajar, tempatnya adalah pengusaha domba. Woi, luar biasa. Kang Fajar sehat? Alhamdulillah. Gimana Kang Arif sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah, ini kan ngomong soal persiapan Idul Kurban nih, sekarang udah dekat nih sama Idul Adha. Kang Fajar, gimana nih persiapan untuk Idul Kurban? Persiapan kita alhamdulillah sampai saat ini udah hampir 70%, tinggal isi kandang yang di atas. Kalau misalnya udah isi ini nanti tinggal bikin kandang show untuk customer-customer yang mau beli domba-domba di kita. Oh gitu. Oke deh. Kalau boleh saya minta waktunya untuk tanya-tanya boleh ya? Boleh, siap, boleh. Mangga. Tapi nggak di sini kan, boleh ke kandangnya ya? Boleh, kita lihat-lihat langsung ke kandang biar enak aja. Siap. Nah guys, pengen tahu seperti apa liputannya dan pengen tahu juga nanti koleksi domba-dombanya Kang Fajar. Mungkin nanti dombanya nggak cuma ini ya? Nggak cuma ini. Ada jenis lain juga? Ada jenis lain. Ada jenis lain juga. Nah, pengen tahu persiapan buat Idul Kurbannya nanti seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap terus pantengin sampai video akhirnya ya. Oke, thank you. Yuk. Kang Arif, ini kandang domba-domba saya yang ada di Abah Farm. Wow. Ini persiapannya siap untuk menghadapi Idul Kurban ini? Insya Allah untuk domba-domba ini siap untuk dikurbankan, juga masih cari-cari siapa. Oh, oke. Kira-kira totalnya ada berapa? Kalau total untuk saat ini kita dengan kandang domba-domba yang di mitra kita udah ada sekitar 150 ekor. 150 ekor? 150 ekor, nanti rencananya di atas itu sekitar 100 ekor lagi. Wow. Guys, jadi persiapan jadi persiapan untuk Idul Kurban nanti ini totalnya mungkin mencapai sampai 500 ekor. 500 ekor. Sampai 500 ekor dan semua domba-domba di sini siap untuk dibeli sama kalian. Kang, ada tempat yang bisa kita enak buat ngobrol? Boleh. Nanti kita ke depan aja, tempat buat selfie juga, biasanya buat customer sama dombanya ya. Iya, sama domba. Oke guys, pantengin terus ya, kita bakal ngobrol dan ngulik-ngulik semua tentang Abah Farm di sini aja. Sekarang saya udah sama Kang Fajar di sini. Saya mau tanya-tanya sedikit dan sedikit ngulik-ngulik tentang Abah Farm. Katanya sih persiapan untuk Idul Kurban ini udah hampir 100% ya. Jadi domba-domba di sini siap diadopsi sama para calon pekurban nantinya. Oke, Kang Fajar, ganggu waktunya sedikit. Saya mau tanya-tanya nih, berdirinya kapan sih Abah Farm ini? Jadi kalau Abah Farm ini berdiri dari sebenarnya udah dari 2007 ya. 2007. Cuman untuk dari 2007 itu masih belum Abah Farm. Terus cikal bakalnya masih Abadi. Ya, Abadi Farm. Seiring berjalannya waktu, Abah Farm ini bermutasi terus, dan akhirnya nantinya jadi masuk namanya jadi Abah Farm. Itu sebenarnya Abah Farm itu ada beberapa penggabungan gitu ya? Penggabungan owner gitu? Ya. Oh. Jadi ada Abadi yang tadi dari 2007 itu, terus ada Barokah juga, ada Arafah. Nah, jadi dari tiga. Dari tiga Jadi kalau misalkan banyak yang nanya juga Abah Farm itu artinya apa sih? Saya nggak pernah jawab.
namanya apa, cuma ke Kang Arif aja saya ngomong. Oh gitu. Wow, eksklusif guys buat kalian semua subscriber. Nah, Aba Farm itu ternyata gabungan dari 3 farm ya. 3 farm. Nah, yang tadi disebutkan sama Kang Fajar. Jadi eksklusif buat di channel kita ini aja. Oke, terus Kang, tadi kan mungkin awalnya silsilahnya berdirinya dari tahun 2007. Kalau boleh tahu awalnya apakah langsung di sini atau di tempat lain dulu? Sebenarnya awalnya nggak di sini. Awalnya ada di Lembang, juga ada di Garut. Lembang sama Garut. Lembang, Garut, juga di sini. Gitu. Cuman sekarang untuk yang Lembang, kandang Lembang udah dikosongkan. Kandang Garut karena selama pandemi kita nggak boleh masuk ke sana. Ya, betul. Jadi kandang Garut juga kita kosongkan. Jadi semua terfokus di sini. Sebenarnya kalau misalkan kandang Garut bisa kita garap karena nggak ada pandemi ini, kita bisa mungkin untuk penjualan tahun ini target kita dari 700 sampai 1000 ekor. 700 sampai 1000 ekor per tahun ini. Tahun ini. Khusus untuk Idul Kurban. Ya, tapi karena untuk ada problem di pandemi Covid, kita nggak bisa masuk ke sana, nggak apa-apa. Kita untuk tahun ini 500 dulu aja. Itulah, yang penting masih sirkulasinya masih aman ya. Ya, betul. Itu guys. Ternyata memang dampak dari pandemi ini memang sedikit merubah kebiasaan ya. Dari kebiasaan mungkin ekonomi, sosial dan juga lingkungan kita juga agak sedikit berubah gitu. Nah, terus Kang, tadi kan udah dibilang punya mitra dari sana dari sini gitu. Sekarang terpusat di sini di Aba Farm ini. Kalau boleh tahu sekarang nih yang ready totalnya ada berapa? Sekarang yang ready itu sekitar udah ada sekitar 170 sampai 200 ekor. Siap jual itu ya? Siap jual. Ada mitra kita juga yang di Lembang, beda sama kandang tadi, cuman dia memang berdomisili kandangnya di Lembang. Ada juga yang di sekitar kandang kita, sama yang di sini dari keseluruhan itu, gitu. Totalnya banyak juga guys, dan itu siap untuk dijual. Jadi domba-domba yang dijual ini satu jenis apa macam-macam? Sebenarnya macam-macam. Apa aja tuh? Jadi kita punya domba Garut, terus punya domba Priangan lokal. Juga sebenarnya kita punya yang agak unik sih kalau misalnya untuk Jawa Barat khususnya Bandung, kita punya domba yang dia nggak punya tanduk tapi memang dia cocok untuk kurban. Cuman kalau di Jawa Barat atau khususnya Bandung ini kan, kalau kurban itu pokoknya harus bertanduk dan tanduknya gagah. Cuman kalau untuk saat ini kita mau mengedukasi masyarakat bahwa nggak semua yang harus dikurbankan itu bertanduk gagah. Ada juga yang memang tanduknya kecil atau malah tidak tumbuh tanduk, tapi perdagingannya bagus dan itu untuk persyaratan kurbannya udah masuk semua. Boleh ya? Boleh ya. Boleh. Nah guys, jadi mungkin ya kadang saya juga pernah lihat ada yang berkurban mungkin kambingnya memang tidak bertanduk. Saya pikir itu kambing betina, tapi ternyata kok ada biji pelernya ya. Ada torpedonya nih sih. Nih buat kalian yang suka torpedo, mungkin nanti Idul Kurban kalian adalah para pencari torpedo. Itu juga ternyata boleh untuk dikurban. Jenis domba apa itu? Ya, kalau misalkan di kita disebutnya jenis domba dugul. Domba dugul guys, yang nggak ada rambutnya. Gitu. Sebenarnya domba dugul ini kalau di kita seharusnya sudah tidak asing, karena domba-domba merino juga jantannya tidak bertanduk. Domba-domba dorper yang baru masuk ke Indonesia juga jantannya tidak bertanduk. Nah, oleh karena itu domba dugul ini sebenarnya tidak asing, hanya kebiasaan masyarakat Jawa Barat khususnya Bandung ini berkurban dengan domba-domba yang tanduknya lumayan mentereng gitu. Prestis mungkin ya. Prestis. Ada nilai tersendiri gitu. Jadi orang biasanya pengen berkurban tuh dengan domba-domba yang kelihatannya gagah gitu. Padahal kurban itu kalau menurut saya ya, kurban itu yang penting niatnya dulu. Nah, niatnya dulu untuk berkurban, bukan untuk gagah-gagahan. Catat. Kadang memang ada orang yang saya nggak tahu ya di luar sana seperti apa. Cuman ada beberapa orang mungkin yang pengen nilai kepuasan. Ada nilai kepuasan. Terus juga ada yang nilai cari mungkin saya mampunya seperti ini. Seperti itu. Ya itu kembali lagi pada pribadinya masing-masing ya. Gitu. Nah, terus tadi sirkulasinya kemana aja? Maksudnya ini domba dipersiapkan apakah untuk Idul Kurban saja kah? Atau untuk keperluan yang lain juga? Sebenarnya untuk Idul Adha ini kita kirim nggak hanya ke Bandung aja, tapi juga ke
wilayah-wilayah sekitar Bandung Raya, Jabodetabek juga kita kirim Sampai juga. Jabodetabek. Dan domba-domba yang ada di kita ini nggak hanya untuk Idul Adha, ada juga untuk Idul Kurban, terus kebuli. Kan kemarin Oh, betul. ya betul, untuk kebuli itu kita juga dari sini bisa, terus juga ada domba-domba untuk breeding, pemeliharaan lagi. juga kita punya domba-domba untuk fancy, Ya. itu biasanya domba Garut. Betul. Domba Garut insya Allah kita ada semua, terus Wow. juga kambing untuk Kambing. susu kambing ada juga kita di sini. Ada juga ya. Jadi kalau misalkan memang butuh ternak untuk khususnya domba kambing, bisa datang ke sini tanya-tanya atau untuk sekedar melihat-lihat aja. Bisa kita ya, welcome. bisa ya. Iya. Ini Kang Fajar ini baik loh orangnya. Maksudnya ketika saya baru pertama kenal waktu itu di perkumpulan Juleha dulu ya, di Juleha dulu, ternyata memang apa ya, teman-teman di Juleha itu memang responsibel banget gitu. Dan ternyata memang benar ketika datang ke peternakannya Kang Fajar, ya sambutannya luar biasa gitu. Waktu pas liputan nasi kebuli waktu itu, kita dikasih tahu, diedukasi cara memilih kambing khusus untuk misalkan untuk dikonsumsi langsung ya, dicarinya seperti apa. Kalau pengen tahu liputannya silakan nanti coba dicek di deskripsi ya. Nah Kang Fajar, selain tadi ya untuk sirkulasinya untuk kebutuhan Idul Kurban, untuk konsumsi juga, untuk breeding juga, terus juga untuk mungkin kayak semacam hobis ya, hobis juga ada gitu. Nah yang pengen saya cari tahu sekarang adalah susah nggak sih untuk breeding atau mempersiapkan untuk Idul Kurban atau ternak kambing ini, domba ini? Ya. Jadi untuk ternak domba ini sebenarnya susah-susah gampang ya, Kang Arif. Susah-susah gampang, kenapa saya bilang susah-susah gampang? Dia akan susah kalau misalkan memang kita beternak tidak menjiwai, gitu. Terus biasanya ada yang orang suka kebiasaan saya berternak itu seperti ini, padahal zaman sekarang udah banyak teknologi, nah kita harus ikutin itu. Itu gampangnya kalau misalkan kita punya perkumpulan, teman-teman kita juga bisa bantu kita dalam berternak, teknologi kita ngikutin, insya Allah itu nggak akan terlalu sulit. Dibantu untuk, dengan linknya ya. Dibantu dengan linknya. Oke, itu mungkin masalah sirkulasi dan juga marketing. Nah, ngomong-ngomong marketing, saya selalu pengen tahu range harga. Harga dari domba yang biasa, dari apa tadi, domba yang dugul. Domba dugul berapa misalkan ini untuk kurban ya. Terus yang dari yang termurah sampai yang termahal mungkin berapa? Jadi untuk domba dugul ini kita menyediakan domba dari harga mulai 1.300.000. 1.300.000 itu umur sudah masuk, terus badan sudah insya Allah oke, perdagingan udah mulai terlihat. Kalau misalkan untuk tanduk, biasa kita jual dari mulai 1.750.000. Oh itu yang jenis ada ya, tanduknya, yang ada tanduknya. Gitu. Kalau yang ada tanduknya dari 1.750.000 sampai tak terhingga biasanya. Karena ada yang memang dia mau yang tanduknya mentereng, badannya besar, kiloannya sampai 1 kintal lebih, itu kan kita nggak bisa tentuin harganya. Itu kan kemauannya konsumen ya, yang penting ada uang ada barang. Gitu kan. Gitu dia. Cuman yang jelas kalau setahu saya harga domba di sini masih terjangkau ya, khususnya untuk kurban gitu. Karena nanti deh kalian lihat video-video preview dari domba-domba di sini. Barangkali mungkin dari kalian, dari teman-teman semua berminat untuk langsung ke sini. Nanti bisa infonya cek di link deskripsi atau bisa langsung datang aja ke sini. Gampang ya alamatnya Kang ya? Ya, di Jalan Pasir Impun, jalannya namanya Jalan Haji Umar. Jalan Haji Umar. Nanti tanyain aja peternakan domba Abah Farm. Insya Allah warga sekitar udah pada tahu. Gampang, sekarang ada Foursquare, klik aja langsung datang ke sini. Ya, betul, gitu. betul. Terus nanti kita boleh ya lihat-lihat. Terus boleh. nanti minta ditunjukin domba yang ini kelasnya apa, kan ada kelasnya tuh biasanya A, B, C gitu ya. Saya nggak tahu lah, nggak kurang ngerti. Jadi nanti mungkin Kang bisa mempermudah teman-teman, barangkali ada yang pengen kurban masih bingung cari domba yang sesuai dengan saku, dengan hati dan juga dengan keikhlasannya gitu. Nanti mungkin Kang Fajar bisa ikut ngebantuin ya. Tapi nanti kita pengen tahu domba-dombanya seperti apa. Jangan kemana-mana, dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya. Oke? Nah ini yang tadi saya bilang domba dugul
yang harganya memang agak minim itu seperti ini. Dia memang tanduknya nggak keluar kayak domba-domba yang lain, cuman kalau dari sisi postur terus usia juga dia udah masuk cocok untuk dikurbankan. Nah, kalau untuk yang tanduk kita ada beberapa kelas sebenarnya. Nah, ini termasuk kelas yang B. Kita kan dari C yang paling kecil, D yang paling kecil, C, B, A yang paling besar-besar. Ini kelas B sebenarnya. Ya bobot sekitar 30 ke atas. Terus perdagingan sudah mulai keluar, umur sudah mulai masuk juga untuk kurban. Jadi insya Allah cocok untuk teman bapak ibu yang nanti mau berkurban. Nah, ini yang kelas A, dia bobotnya udah masuk 40 kilo. Mungkin sekarang udah nyampe di 45 kilo. Dia perdagingan udah masuk, umur juga udah masuk. Jadi insya Allah cocok banget buat dikurbankan gitu. Jadi tapi kalau kelas A ini memang banyak yang cari, cuman memang biasanya yang cari yang warnanya putih, tapi sebenarnya yang hitam ini juga nggak kalah bagus sih, dan cocok juga untuk dikurbankan, nggak ada masalah di warna. Kelas C nih, kalau kelas C memang dia agak kecil, cuman umur memang sudah masuk. Terus perdagingan juga karena kita pakannya punya pakan racikan khusus, perdagingan juga udah mulai terlihat. Jadi jangan khawatir meskipun dombanya kecil, tapi insya Allah perdagingan udah mulai terbentuk. Nah, kalau untuk yang super ini, jadi kalau super itu memang kita nggak lihat hanya bobot, nggak lihat hanya tampilan, tapi memang ini kalau masalah perdagingan udah paling maksimal lah. Dia bobotnya 80 kilo, kita bandrol dia di harga 8 juta, tapi yang ini udah sold out. Misalkan untuk kita ada ini, dia punya pejantan, terus kita punya betinanya untuk dikembangkan agar supaya makin banyak, dan ini jenis kambing untuk diambil susunya, jadi susu kambing. Kambing jenisnya itu Saanen. Nah, kalau misalkan yang satu ini untuk breeding domba-domba fancy, kayak tadi domba-domba hobi, kayak domba-domba aduan, domba Garut. Ini betinanya gitu. Nanti kalau misalkan mau pelihara domba aduan, ini betinanya yang sudah hamil, sudah isi, nanti jadi tinggal tungguin anaknya. Nah guys, itu dia tadi liputan tentang domba-domba yang ada di Abah Farm. Berisik banget ya domba-dombanya, pengen eksis kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, namanya juga di kandang domba. Nah, selain koleksi domba-domba yang sehat-sehat tadi, ternyata di Abah Farm ini pakan yang diberikan kepada si dombanya itu sendiri hasil racikan sendiri guys. Nah, kita juga pengen tahu nih, ngulik-ngulik lagi tentang pakan-pakan yang diberikan kepada domba-dombanya itu. Apa aja sih pakan-pakannya? Mari kita simak apa yang disampaikan sama Kang Fajar ini. Ya, jadi untuk di Abah Farm ini kita juga gunakan pakan konsentrat atau complete feed. Nah, untuk complete feed itu kita nggak usah ngarit lagi. Jadi kita nggak ngasih makan rumput, mereka cuma makan ini aja, udah terpenuhi semua nutrisinya gitu. Nah, untuk complete feed ini dia ada campuran dari beberapa bahan makan, ada lele kangkung, ada omok, terus kulit kacang, terus masih banyak lah pokoknya, dedak yang kayak gitu-gitu masih banyak. Tapi insya Allah kita bisa pastikan bahwa pakan ini halal. Jadi domba yang nanti mau Anda beli, mau Anda konsumsi, insya Allah telah diberi
kan pakan yang halal. Juga kalau rumput biasanya nggak sebanyak itu, gitu mungkin untuk pakan. Oke guys, sekian dulu informasi dan juga video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian ya. Bagi kalian yang sedang mencari referensi hewan kurban, silahkan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan bagi kalian yang sedang mencari informasi tentang bagaimana caranya ternak domba tanpa ngarit, mungkin video ini bisa menginspirasi kalian. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa di subscribe dan juga di share. Atau kalian juga bisa komen untuk informasi tambahan nanti kalau misalkan ada referensi untuk diliput kembali. Gak butuh domba, Gak Bapam aja. Semua domba yang ada di sini siap untuk dikurbankan. Dan jika kalian semuanya butuh domba untuk dikurban, ke Abah Fam aja ya.